seluruh dunia, dan itu sudah terjadi. Setiap kota ini di programnya Mangunjo, dia membayar $7 per kota ini. Jadi kalau ada syaratnya, program ini adalah 30 kota, 30 penonton. Jadi $210 kira-kira untuk 2 jam. Ini contoh aja. Dan sekarang bagaimana Anda melatih menemukan cerita, vlog, apapun juga YouTube-nya yang Anda bisa pasarkan, terus kemudian jadi ini nanti harus ada bukti kayak gini. Jadi setiap 2 minggu kita akan tanya, kamu udah memasarkan belum program ada? Mana buktinya? Ini buktinya. Siapa itunya? Itu yang nanti diceritakan. Ya pasti nggak mudah. Memang kita cari, namanya kan camp kreatif kan, kita dorong kreativitas dari tim untuk memasarkan daerahnya gitu. Ini yang terus kita develop gitu ya. Nah terus ini contohnya buat itu. Nah inti storytelling untuk guru. Berilah kesempatan siswa ekspos kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris. Anda membawai 32 siswa per kelas. Bikin sistem yang tadi, kembangkan dengan pengalaman Anda itu, semester berikutnya lagi kembangkanlah. Dan beri nilai 9 buat anak-anak yang lolos atau 10 yang bagus sekali. Nanti mudah-mudahan Bu Holima dengan muridnya Dea bisa lihat. Anak itu bagus. Kita ingin mencetak Dea sebanyak mungkin di masing-masing sekolah. Karena itu salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi anak-anak setelah dia keluar dari SMK bisa bekerja dengan baik dimanapun juga, karena faktor bahasa menjadi penting saat ini untuk bisa bekerja dimanapun. Dan bisa juga bekerja untuk ke seluruh dunia tapi di rumah. Kayak gini sekarang ini kan. Sekarang belajar, tapi kalau dia punya skillnya, komunikasinya bagus, ya dan tambah lagi ilmu IT-nya, dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang dan sebagainya. Itu ininya. Saya harapkan Bapak Ibu guru cetak sebanyak mungkin kelompok siswa di atas rata-rata dan berani berkomunikasi, ikutkan lomba semuanya. Mau 20, mau 30 ikutin aja. Pasti akan dapat 10%, 20%, 50% yang dia berbeda. Karena sudah diajarkan tidak dari Anda, tapi dari tempat lain. Karena ini akan menyebabkan mereka punya pengalaman penuh warna di dalam program-program yang terkait itunya sendiri. Nah, ini yang terus kita develop, dan saya cuma usul berubahlah dan cerdiklah jadi guru. Dalam arti kata bagaimana dengan waktu 2 jam, 3 jam per minggu, Anda bisa ciptakan anak pandai berbahasa Inggris sebanyak mungkin di sekolah Anda. Itu tadi, berubah dan cerdiklah cara pembelajarannya. Sekarang kita di industri itu, kita perlu anak yang pertama bisa bercerita, ngomong dan sebagainya. Kalau nulis dan sebagainya itu hanya 1-2 orang yang dia di administrasi, tapi di lapangan, di industri, di mana itu adalah orang yang bisa cerita, menjelaskan dan detail suatu proses, menjelaskan suatu kondisi, berani bilang tidak karena betul, berarti tidak karena dia tahu proses yang sebenarnya, berani berargumentasi, dan itu perlu dilatih sejak ini. Saya sih berharap anak-anak dengan pelatihan sampai 50 kali ekspos itu insya Allah akan dia mudah bercerita selama sekolah. Dia sudah punya 50 pertemuan melalui online sesama teman satu sekolah, sesama teman satu kabupaten atau kota, sama teman satu provinsi, antar negara, dia akan mempunyai network yang luar biasa di masa mendatang. Itu yang ingin saya share. Satu lagi yang mungkin sebagai tambahan aja, tadi yang ada siapa yang mau belajar, kita punya program untuk mendukung program ini. Kita menyiapkan beberapa hal. Sebentar ya. Yang kaitannya dengan skill set 21, dan ini terkait dengan banyak hal yang kita ingin lihat. Filenya ini sebetulnya.
Nah, jadi kita punya pelatihan untuk guru dan siswa yang dalam waktu pendek, sebenarnya sampai akhir bulan ini pendaftarannya. Jadi intinya di sini, bagaimana dia promosi, kita ajari Canva, animasi planner, gitu kan. Kemudian bagaimana membuat video conference, mengembangkan Microsoft Teams, kemudian monitoring dengan Trello maupun YouTube, bagian mengupload dengan YouTube. Karena ini anak-anak sudah biasa, tapi sekarang dikembangkan, diolah dengan baik. Nanti bisa diceritakan oleh Bu Dedeh atau Bu Oliva, bagaimana 1 Million Voice 1 itu berkembang terus kemudian menjadi 1 Million Voice kedua. Kalau 1 itu adalah yang tadi itu tiga orang kita kembangkan, terus begitu naik yang level 2 3 orang masing-masing, kita lihat kemampuannya yang terbaik itu. Dan yang berikutnya lagi ini nyusun program jadwal sinergi sekolah antar provinsi, itu yang terus kita kembangkan. Jadi kenapa tadi 5 itu kalau bergabung kita tambah skill-skill tertentu, itu kita harapkan 5 sekolah bersatu untuk mencetak sebanyak mungkin anak-anak pandai berbahasa Inggris dengan sistem yang kita kembangkan. Silakan. Karena anak-anak kalau berdebat sama teman di sekolah kadang-kadang malu, tapi antar sekolah itu dia akan ekspos dan punya keberanian melakukan pembelajaran yang itu sendiri. Jadi pendaftarannya sudah ada, nanti tinggal yang kita sebarkan pada kelompok bahasa Inggris nanti lihat bersama Bu Nur Indah. Silahkan aja. Kalau yang udah ngerti nggak apa-apa. Tapi yang belum, silakan ikut ini karena ini juga bagian dari Siamiu menyiapkan adik-adik kita maupun Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi jangka panjang, berkolaborasi. Kalau ini kan kolaborasi antar 5 itu, tapi sistemnya dan jadwalnya apa yang akan kita siapkan bersama nanti. Saya kira itu moderator yang ingin saya share pada pagi hari ini. Silahkan kalau ada tanya jawab, silahkan aja. Baik, terima kasih masukan dan pembukaan sekaligus presentasi dari Bapak Gatot. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan raise hand. Jangan di chat ya, soalnya kadang kalau di chat itu numpuk. Ya, silakan Bu Eni Masuma. Ya, silakan sudah kami. Ya, silakan Bu Eni Masuma. Iya, begini Bapak, saya ingin memastikan ini terkait dengan pemahaman saya ya. Jadi terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, seumpama di dalam peserta ini ada 300 SMK ya Bapak, nanti akan dikelompokkan menjadi 60 kelompok, di mana 60 kelompok itu nanti dalam tiap kelompoknya akan terdiri dari 5 tim SMK. Nah, kemudian dari 5 tim 5 tim SMK ini maksudnya ya, silakan. Ya. Kemudian 5 tim ini nanti akan berdebat untuk menentukan tim perwakilan yang kemudian masuk ke dalam 60 tim yang terbaru. Begitu ya, Bapak? Betul, Bu. Betul. Nah, kemudian dari 60 tim yang baru yang sudah terseleksi tadi, itu kan akan membuat proyek terkait dengan memasarkan produk dan kemudian diupload di YouTube dan kemudian dinilai dari banyaknya penonton dan juga diawasi perkembangannya oleh panitia. Begitu ya, Bapak? Iya, betul. Halo? Iya, ya seperti itu. Nah, pertanyaan saya ini Bapak, untuk ketika kita berada dalam 6 kelompok yang terdiri dari 5 tim itu kan kita berdebat. Di sana kita kan juga menentukan topik ya.
Nah, itu kemudian kita menentukan perwakilan. Nah, itu apakah yang menentukan itu adalah dari 5 tim itu saja? Apakah tidak ada misalkan dipandu atau dipantau dari pihak panitia perwakilan tersebut untuk masuk ke babak? Jadi gini Bu Eni. Ya, jadi Bapak. kita percayakan kepada 5 guru itu, di mana Anda harus milih siapa di antara yang menjadi kaptennya, memimpinnya. Inilah latihan berkolaborasi. Menang kalah itu adalah urusan kedua. Tapi buat kita adalah bagaimana 5 sekolah ini bersatu untuk mencetak lebih banyak lagi nantinya, gitu kan. Sekarang ini kan masing-masing hanya ngirim 1 tim dari 3 orang kan, atau 2 tim 3 orang. Nah, terus disitulah kalian berunding. Nanti diajari bagaimana menilainya. Jadi Ibu dalam 1 tim itu ada 5 kelompok. Ibu boleh menilai presentasinya 4 sekolah itu selama 5 kali nanti. Tapi Ibu nggak boleh nilai sekolahnya sendiri. Sekolah yang lain menilai itu. Nanti kan skornya dikumpulkan oleh kaptennya itu gitu. Panitia kita akan cuma melihat seberapa jauh. Pasti akan terjadi perdebatan. Kalau ada perdebatan, ya kita akan masuk. Misalnya perdebatan gini. Nilai skornya ada 2 yang nilainya 90 atau 91, sama gitu kan. Kalau nggak bisa diputuskan oleh 5 guru itu, ya kita akan duduk bareng-bareng. Ini gimana nih untuk menentukan yang satu yang terbaik. Itu sih. Karena itu kan 5 kali putaran yang diupload di YouTube itu kan juga sudah suatu upaya dari 5 kelompok itu untuk berlaku yang sebaiknya. Saran kami, masing-masing itu udah mulai sejak awal bercerita tentang apa yang akan nanti dipasarkan gitu. Jadi tidak harus buat lagi, kalau dia menang buat lagi enggak. Tapi dia udah mulai, misalkan tentang buat dodol gitu kan. Ternyata dia menang, atau buat tentang sesuatu, atau cerita tentang suatu pasar, bagaimana dulu sejarahnya dan sebagainya gitu kan. Itu jadi dia mencari data awalnya itu sudah dengan kan local culture yang salah satu yang terus dikembangkan, atau apapun juga lah yang itunya. Sehingga jadi waktu berdebat itu punya idenya itu tidak, saranku jangan sembarangan, tapi dia berharap saya akan menceritakan ini dan saya pertandingan dengan temanku yang 5. Nah, 5 saya menang, alhamdulillah. Kalau nggak menang, Anda juga bisa aja tetap memasarkan yang lain untuk yang berikutnya, karena berikutnya lagi ada lomba juga gitu, lomba storytelling tapi secara nasional pada gelombang yang November Desember kalau nggak salah itunya. Iya. Itu boleh aja. Kira-kira gitu. Itu ya. Tidak siswa ya? Kenapa? Siswa, Bu. Tapi yang nilai gurunya. Siswa. Jadi kan program KKGS ini adalah bagaimana Bapak Ibu guru memilih siswa yang terbaik untuk dia bisa mengangkat Bapak Ibu gurunya. Nah, ini kan sudah di pola model. Sehingga nanti anak ini sudah pada level komunikasinya, kalau TOEIC itu sekitar 600 gitu kan. Tinggal dipoles ya 650 atau 500 jadi 600 gitu kan. Nah, di sekolah Ibu kan masih banyak anak yang masih 300 kan. Nah, 300 itu gimana menaikkan jadi 400 juga naikkan 500 skor TOEIC-nya. Kan di direktorat kan ada bantuan untuk subsidi sertifikasi TOEIC internasional kan. Itu salah satunya. Jadi makanya saya bilang pada akhir, berubahlah caranya, cara Anda ngajar, cara mencari anak talenta, dan cerdiklah. Karena guru yang cerdik bisa memanfaatkan telunjuk saktinya. Siapa yang mau jadi juara sekolah, ya sudah, harus ekspos 10 kali di YouTube, dinilai oleh orang lain, oleh temannya atau guru yang lain. Nanti itu bisa dilakukan di sekolah. Nah, kemudian nanti Bu Dede bisa cerita satu sekolah di Bogor itu yang punya sistem tersendiri baru untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi nggak ikut program yang kaitannya di KD 1 sampai berapa itu enggak, tapi lebih dari itu. Nah, itu yang kita inginkan dari direktorat. KD itu kan hanya minimal aja. Jangan ikut yang minimalis, tapi Anda harus melakukan yang terbaik untuk sekolahmu. Gitu.
Kira-kira gitu, Bu. Terima kasih, sangat membantu. Begini, pikir yang terbaik ya. Cuman kita pun seandainya di dalam debat tadi kan memang masuk ke dalam 6 tim yang pun siswa itu masih mendapat kesempatan untuk bergabung di dalam KKGS ini sampai dengan akhir, ataukah tereliminasi begitu saja dan ibaratnya bisa keluar dari forum ini begitu, Bapak? Nah, setelah kan ini kan diajarinya kan kira-kira sampai Septemberan kan. Dia kalau mau ikut dengerin silahkan, tapi dia tereliminasi. Kan dari 5 kelompok itu kan yang terbagus 1. Tapi yang 5 itu harapan kita bersama gurunya itu juga mulai mengembangkan di sekolahnya. Iya, kita kalah sekarang misalkan karena apa? Kenapa kalah? Kurang ini. Ayo kita perbaiki, justru 3 orang anak itu bersama Bapak Ibu guru memperbaiki lagi, mencari bakat-bakat yang lagi untuk ikut nanti bertanding secara nasional. Karena yang bertanding secara nasional itu si 60 itu kita dorong untuk ikut pertandingan nasional, tapi juga siapa yang bebas ikut boleh gitu. Itu yang aku dengar untuk pertandingan nasional itu gitu. Itu sih. Jadi tetap belajar aja. Nggak usah takut, karena dengan belajar berbicara, berkomunikasi itu kan skill-nya kan diasah terus gitu kan. Itu Bu. Pelatihan yang tadi itu sampai 30 September tadi ya, yang ada link pendaftaran itu, apakah sudah termasuk di dalam camp kreatif ini, ataukah kami harus daftar tersendiri, Bapak? Dan itu jadwalnya juga terpisah dari kegiatan KKGSI ini. Iya, jadi silahkan daftar karena kita mengikuti jadwalnya bahasa Inggris itu, tapi ada beberapa bidang yang Anda nggak ngerti, kita ajarin di sela-selanya itu untuk guru dan siswanya. Gitu. Dan itu kan kita sinergi dengan KKGS. Karena kita untuk menolong siswa atau guru yang nggak ngerti bagaimana buat flyer, bagaimana buat program sinergi dan sebagainya. Kita ajarin untuk bersinergi kalau diperlukan. Kalau dia udah biasa ya sudah, go ahead aja. Ini untuk memperkuat program KKGS ya. Nanti kalau kan ini pendaftarannya sampai tanggal 30 Agustus. Kalau Anda kan sampai 15 Agustus. Kan nanti konten sudah mulai jalan kan. Dan nanti kita umumkan siapa yang masih perlu skill tambahan, kita punya pelatihan di sini, pelatihan di sini. Kalau nggak bisa ikut, bisa lihat YouTube-nya gitu. Supaya anak-anaknya di dalam memasarkan produknya itu dia bisa buat kayak flyer tadi gitu. Tadi kan itu buatan anak-anak, Bu, yang flyer tadi. Jadi anak-anak yang kita latih, terus kemudian dia mengembangkan. Kayak kita kemarin buat modeling dengan 3 provinsi, di mana Bu Dede salah satunya untuk Jawa Barat, Pak Fahri Kalimantan Utara, Bu Oliva itu yang di Jawa Timur. Anak-anak kita ajari dalam 2 hari. Jadi ada 4 jam, sehari 4 jam. Ini caranya gini, dan dia bisa bikin flyer, kemudian dia bikin kelompok untuk jadi host, moderator, di antara mereka udah terjadi gitu. Karena kita ajarin. Nah, kalau gurunya bisa ngajari bagus, atau dari 5 itu ngajari lebih cepat nggak masalah. Itu adalah skill tambahan ya untuk tim itu untuk bisa berkolaborasi dan komunikasi. Tapi kalau udah tahu nggak apa-apa. Yang belum tahu kita ajarin kayak gitu. Itu Bu. Iya, terima kasih Bapak. Mohon maaf tadi saya keluar karena jaringan keluar tersendiri. Karena jaringannya putus-putus. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, monggo. Sekarang yang ini itu kan. Itu sama dengan ini apa? Atau nggak ada dengar apa-apa lah Bu.